Dari seorang warga sipil biasa, berubah menjadi insan berpengaruh yang selalu menggaungkan suara keadilan terhadap setiap kebijakan pemerintah. Ia dikenal kritis dan berani menyuarakan pendapat. Terlahir dari keluarga akademisi, ia tumbuh dengan nilai pendidikan yang sangat kuat. Merasakan jatuh bangun di bangku kuliah, lalu merantau ke luar negeri. Ia akhirnya kembali dengan pandangan baru tentang demokrasi dan kebebasan. Bahkan ia rela meninggalkan status sebagai pegawai negeri demi terus menyampaikan kritik di ruang publik. Akan tetapi, di balik sikap beraninya, badai kontroversi turut mengiringi langkah hidupnya. Maka siapakah sebenarnya Ferry Irwandi? Mengapa rezim begitu gentar terhadapnya? Dalam video ini mari kita telaah dan pahami lebih dalam sosoknya. Ferry Irwandi lahir di Jambi pada 16 Desember 1991 dari keluarga Minangkabau yang menjunjung tinggi tradisi, disiplin, dan pendidikan. Ayah Ferry merupakan dosen hukum tata negara di Universitas Jambi, sementara ibunya seorang pegawai pemerintah. Dari sang ayah, Ferry terbiasa mendengar diskusi serius tentang hukum dan negara sejak kecil. Sedangkan dari sang ibu, ia belajar disiplin, kerja keras, dan kesederhanaan. Rumah yang kental dengan nuansa akademis membuatnya terbiasa dengan obrolan kritis, sementara seni dan sastra menjadi jalan baginya mengekspresikan diri. Masa sekolah dasar ia jalani di Jambi dan dilanjutkan hingga jenjang menengah atas. Sejak SMP hingga SMA, Ferry aktif di dunia teater. Ia menyukai panggung, menulis naskah, dan berinteraksi dengan audiens. Seni memberikan ruang imajinasi, sementara lingkungan akademis menumbuhkan pola kritisnya. Kombinasi keduanya membuatnya mampu tampil serius saat membahas kenegaraan, tetapi tetap lentur dan kreatif ketika berada di panggung ataupun menulis. Kebiasaan tampil di depan publik sejak remaja menumbuhkan rasa percaya diri Ferry. Ia belajar menyampaikan gagasan dengan cara yang mudah dipahami. Keterampilan yang kelak sangat berguna saat ia terjun ke dunia digital. Dari sini tampak jelas bahwa pola pikir Ferry terbentuk dari tiga hal: intelektualisme, disiplin dari sang ibu, dan kreativitas dari seni. Setelah lulus SMA, Ferry diterima di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, kampus kedinasan bergengsi dengan persaingan yang sangat ketat. Namun perjalanan Ferry disetang tidaklah mudah. Ia pernah mengalami penurunan akademik yang saat itu nyaris membuatnya drop out. Situasi itu menjadi titik balik. Ia akhirnya bangkit, belajar lebih disiplin, dan berhasil dengan lulus cum laude. Pengalaman jatuh bangun tersebut mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah sebuah akhir, melainkan bagian dari proses pendewasaan. Saat lulus dari STAN, ia merasa perjalanannya belum cukup. Ia ingin memperdalam manajemen dan keuangan dalam perspektif global. Tanpa beasiswa, ia nekat melanjutkan studi ke Australia. Ia pernah berkata bahwa ia menjual dirinya demi bisa melanjutkan kuliah. Di Central Queensland University, ia menempuh program Magister Manajemen dan Keuangan. Pengalaman belajar di luar negeri memberinya lebih dari sekedar teori. Ia berinteraksi dengan mahasiswa dari berbagai budaya, berdiskusi dengan dosen dan teman internasional. Tidak berhenti sampai saat itu, Ferry melanjutkan langkah akademiknya ke jenjang doktoral di Monash University dengan konsentrasi pada analisis data serta algoritma media sosial. Tahun 2025 menjadi titik penting baginya karena proposal disertasinya akhirnya diterima oleh pihak universitas. Hal itu menandakan ia sedang berada di jalur yang tepat untuk segera menuntaskan studi doktoralnya, sebuah pencapaian besar bagi seorang anak muda yang dulu hampir putus kuliah. Selama menimba ilmu di Australia, Ferry bersentuhan dengan berbagai gagasan global, mulai dari mempelajari filsafat barat, berdiskusi tentang demokrasi, kebebasan sipil, hingga peranan negara. Hal-hal yang sebelumnya hanya terlihat abstrak di buku, tetapi akhirnya menjadi nyata saat ia menyaksikan langsung bagaimana sistem tersebut berjalan di negara lain. Dari pengalaman itu, ia semakin menyadari betapa pentingnya perlindungan terhadap hak-hak individu serta bagaimana negara berperan besar dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan dan keteraturan. Pengalaman akademik lintas negara itu memperluas horizon pemikirannya. Ferry belajar bahwa dunia tidak sesempit ruang kuliah di Jambi ataupun di Jakarta. Ia melihat bagaimana pola kritis serta keterbukaan dapat mendorong masyarakat ke arah yang lebih baik. Semua pelajaran ini ia bawa kembali ke Indonesia dan secara perlahan membentuk gaya berpikirnya sekaligus cara ia menyampaikan pesan ke publik. Setelah menuntaskan studinya, Ferry Irwandi tidak serta-merta terjun ke dunia kreator. Ia memulai karir profesional sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan. Di sana ia ditempatkan di bidang hubungan masyarakat, khususnya sebagai videografer. Rutinitas hariannya banyak berkaitan dengan dokumentasi. Setelah hampir 1 dekade mengabdi, Ferry benar-benar memahami sekaligus merasakan bagaimana roda birokrasi negara berjalan dari sisi dalam. Ia melihat bagaimana regulasi dirancang, prosedur dijalankan, hingga bagaimana sebuah kebijakan sampai kepada masyarakat. Semua itu memberikan bekal pengalaman yang sangat berharga. Ia jadi mengenal detail administrasi pemerintahan, apa yang berjalan efektif, serta di sisi lain yang membuat sistem ini lambat dan sangat rumit.
Pengalaman bekerja dari instansi pemerintah juga mengasah kemampuan Ferry dalam bidang komunikasi sekaligus teknologi. Sebagai seorang videografer, ia tidak hanya merekam atau mengedit gambar, melainkan juga harus mengemas cerita dengan sederhana agar mudah dipahami oleh publik. Dari sinilah keterampilan bercerita Ferry semakin tajam. Ia menyadari bahwa komunikasi tidak sekedar soal menyampaikan informasi, melainkan bagaimana informasi tersebut bisa dimaknai dan dipahami banyak orang. Namun seiring berjalannya waktu, Ferry mulai merasa ruang geraknya terbatas. Ia sadar ada hal-hal yang tidak mungkin dilakukan selama masih berada dalam birokrasi. Di satu sisi, ia ingin lebih bebas menyuarakan gagasan, membahas isu-isu penting tanpa harus terikat aturan formal. Keinginan itu semakin kuat hingga pada akhirnya, di bulan November 2002, ia mengambil keputusan besar yakni mundur dari status PNS. Pilihan tersebut tentu tidak mudah. Bayangkan meninggalkan pekerjaan dengan gaji tetap dan status stabil demi terjun ke dunia kreator yang cenderung tidak pasti. Tetapi Ferry yakin, jika ingin memberi pengaruh lebih luas, ia harus berani meninggalkan zona nyaman. Baginya, mengajar berbagai gagasan serta mendorong orang berpikir kritis merupakan panggilan yang lebih besar dibandingkan bertahan dalam birokrasi. Padahal jika ditelusuri lebih jauh, Ferry sebenarnya sudah cukup lama aktif di ranah digital. Sejak tahun 2010, Ferry ternyata telah memiliki channel YouTube. Pada awalnya isi kontennya masih sederhana, namun perlahan ia menemukan ciri khasnya, mengulas tema-tema berat dengan menyampaikan yang sederhana. Topik yang dibawanya cukup luas, mulai dari politik, ekonomi, persoalan sosial, hingga filsafat terutama stoicisme yang sangat ia sukai. Banyak orang yang awalnya mengira topik-topik itu rumit, tetapi berubah pendapat setelah mendengar penjelasannya. Inilah keunggulannya, Ferry mampu mengubah dari hal kompleks menjadi percakapan ringan. Gaya bicaranya tegas, tidak bertele-tele, tetapi tetap mendalam dan tepat sasaran. Seiring waktu, channel YouTube Ferry Irwandi semakin berkembang. Penonton merasakan sesuatu yang berbeda, tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga ilmu pengetahuan. Di tengah lautan konten penuh sensasi, hadirnya Ferry Irwandi menjadi pilihan segar memperoleh wawasan tanpa kehilangan sisi menyenangkan. Puncak perjalanannya berlangsung pada tahun 2002 saat ia diundang menjadi tamu di bintang podcast Close the Door milik Deddy Corbuzier. Kehadirannya di sana langsung membuat namanya melambung. Cara berbicaranya yang tenang namun tegas, analisis yang tajam, serta kemampuannya menjelaskan masalah dalam bahasa sederhana membuat publik penasaran. Banyak orang yang sebelumnya tidak mengenalnya mendadak mengetahui sosok Ferry Irwandi. Sejak saat itu, ia semakin dikenal sebagai konten kreator yang sangat berani dengan cakrawala luas. Ia tidak hanya membahas hal-hal sehari-hari, tapi juga mengajak audiens untuk berpikir lebih dalam mengenai bagaimana sistem berjalan, efek kebijakan terhadap masyarakat, serta peran setiap individu dalam perubahan. Keputusan meninggalkan birokrasi demi fokus menjadi kreator ternyata terbukti tepat. Ia lebih leluasa menyampaikan gagasan, menentukan topik yang sangat penting tanpa batasan aturan formal. Ferry menjadikan ruang digital sebagai kelas besar untuk berbagi ilmu dan perspektif. Uniknya, meskipun sering membahas persoalan serius, ia tidak pernah membuatnya terasa kaku ataupun menakutkan. Justru ia mengajak audiens untuk memahami secara santai, karena itu banyak generasi muda merasa dekat dengannya. Ferry hadir sebagai kawan diskusi, bukan figur pengajar yang menggurui. Pola pikir kritis, berani, sekaligus tenang yang dimilikinya terbentuk dari beragam faktor kehidupan. Ia tumbuh dari keluarga akademisi. Ayahnya seorang dosen hukum tata negara yang terbiasa berbicara soal politik dan konstitusi. Sejak kecil, Ferry sudah akrab dengan percakapan serius di meja makan maupun ruang tamu. Apa yang biasanya terasa berat bagi anak lain, justru menjadi kesehariannya. Lingkungan keluarga yang menjadikan pendidikan sebagai hal utama membuatnya terbiasa berdiskusi kritis. Dari situ, ia memahami bahwa ilmu bukan hanya teori dalam buku, melainkan sarana untuk memahami kenyataan dalam berbagai jalan keluar. Pengalaman kuliahnya di STAN juga sangat membekas. Ia pernah berada di titik terendah, hampir drop out dan merasa gagal. Namun pengalaman tersebut memberinya pelajaran tentang ketangguhan. Ia bangkit, memperbaiki cara belajar, hingga lulus dengan nilai yang sangat baik. Dari pengalaman itu, Ferry mengerti bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Justru kegagalan menjadi guru terbaik selama ada niat untuk kembali. Pengalaman jatuh bangun menjadikan Ferry pribadi yang lebih membumi. Ia mampu memahami perjuangan mahasiswa biasa yang sering terbebani tuntutan akademis maupun ekonomi. Cerita itu pun sering ia sampaikan sebagai pengingat bahwa jatuh adalah hal yang wajar. Namun yang utama adalah keberanian untuk berdiri lagi.
Selanjutnya dari segi filosofi hidup, Ferry banyak terinspirasi dari Stoicisme. Sejak sekitar 2017, ia mulai mempelajari filsafat Yunani kuno tersebut. Stoikisme mengajarkan untuk fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan, serta tidak menghabiskan tenaga untuk sesuatu di luar kendali manusia. Prinsip itu menjadikan Ferry lebih tenang menghadapi berbagai persoalan. Ia tidak mudah hanyut dalam emosi, namun berani bersuara ketika melihat ketidakadilan, meski dengan cara yang lebih terukur. Dalam banyak karyanya, ia kerap menyinggung konsep dikotomi kendali. Manusia hanya wajib menjaga usaha dan integritas, sementara hasil akhir seringkali berada di luar kendali kita. Filsafat ini menjadikan pribadi yang tegas, namun tidak mudah meledak. Pengalaman hidup di luar negeri pun memperluas pandangannya. Saat berkuliah di Australia, ia bergaul dengan mahasiswa dari beragam bangsa, berdiskusi dengan dosen, serta menyaksikan langsung bagaimana sistem demokrasi berjalan. Di sana, ia menemukan pandangan baru tentang kebebasan sipil, hak individu, serta fungsi negara. Semua pengalaman tersebut memperkaya pemahamannya. Ferry menyadari bahwa kebebasan berekspresi dapat berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial. Sepulang ke tanah air, ia semakin terdorong untuk vokal dalam memperjuangkan nilai demokrasi, tetap dengan mempertimbangkan budaya lokal. Selain itu, dunia digital juga memberikan pengaruh besar pada keberjalanannya. Lama aktif di media sosial, ia paham betapa besar daya ruang digital untuk membentuk opini masyarakat. Ia menyaksikan sendiri bagaimana satu narasi bisa menggeser arah percakapan publik. Dengan banyak pengikut, ia sadar bahwa setiap ucapannya berpotensi memicu perdebatan luas. Hal itu membuat ia yakin bahwa media sosial tidak semata hiburan, tetapi juga arena edukasi. Menurutnya, lewat platform digital, masyarakat bisa diajak berpikir kritis tentang isu-isu penting. Jika semua unsur disatukan, jelaslah mengapa Ferry dikenal sebagai sosok yang lantang sekaligus reflektif. Ia berani mengkritisi narasi dominan di masyarakat, namun tidak sembarangan bicara. Ia berpijak pada data, menjunjung tinggi etika, serta melandasi pandangannya dengan refleksi yang mendalam. Lingkungan keluarga memberikannya fondasi. Masa kuliah menempahnya dengan ketangguhan. Stoicisme menambahkan ketenangan. Studi luar negeri memperluas wawasannya, dan media digital menyediakan ruang. Perpaduan semua faktor itulah yang membentuk karakter Ferry Irwandi dengan keresahan khasnya terhadap kondisi Indonesia saat ini. Dari latar belakang tersebut lahirlah sebuah proyek baru yang fenomenal dengan tujuan membangun basis masyarakat baru, terutama di sisi pemikiran. Proyek itu dinamakan Malaka Project, sebuah gerakan yang lahir dari kegelisahan Ferry Irwandi atas keadaan sosial Indonesia. Ferry melihat masyarakat semakin terbelah secara politik. Tradisi diskusi sehat kian memudar, sementara akses terhadap pendidikan berkualitas masih belum merata. Ditambah derasnya arus informasi di media sosial lebih banyak menghibur ketimbang mencerdaskan, membuat banyak orang kehilangan kemampuan berpikir kritis dan jernih. Dari kegelisahan itulah Ferry Irwandi menciptakan ruang belajar alternatif bagi generasi muda, sebuah wadah untuk berdiskusi sehat dan melatih cara pandang rasional. Tekadnya semakin kuat ketika ia menerima pesan pribadi dari seseorang yang awalnya menolak vaksin COVID-19, namun berubah pikiran setelah menonton salah satu video edukasinya. Dari pengalaman ini, Ferry menyadari betapa besar pengaruh media sosial dalam mengedukasi publik dan memberikan sebuah opini. Gagasan untuk memanfaatkan sebuah positif media sosial inilah yang kemudian berkembang menjadi Malaka Project, sebuah gerakan sistematis membangun budaya berpikir logis sekaligus berempati melalui kanal digital. Nama Malaka Project dipilih bukan tanpa makna. Ferry terinspirasi dari pemikiran Tan Malaka, pahlawan nasional sekaligus filsuf revolusioner Indonesia. Dalam karyanya yaitu Matilok, Tan Malaka menekankan pentingnya berpikir ilmiah, kritis, dan rasional dalam memahami realitas. Semangat Matilok inilah yang ingin dihidupkan kembali oleh Ferry, melahirkan generasi muda yang kritis, mengutamakan logika, namun tetap menjunjung tinggi empati sosial. Program ini memberikan pelatihan intensif terhadap penalaran kritis, komunikasi, dan kepemimpinan bisnis kepada 90 mahasiswa terpilih. Bahkan beberapa proyek terbaik mendapatkan beasiswa hingga 12 juta per orang. Selain itu, Malaka Project juga rutin menggelar diskusi panel dan podcast live yang menghadirkan akademisi, profesional, hingga seniman dalam suasana santai. Tujuannya adalah menjembatani teori dan praktik serta menghubungkan generasi muda dengan figur inspirasi dari berbagai bidang. Untuk menjaga keberlangsungan gerakan, Malaka Project menjalin kolaborasi strategis dengan institusi dan perusahaan yang bukan hanya mendukung pendanaan, tetapi juga memperluas jangkauan edukasi ke berbagai komunitas. Sejak akhir 2024, Malaka Project mulai turun langsung ke kampus-kampus lewat kegiatan untuk ribuan mahasiswa secara tatap muka. Seluruh inisiatif proyek mulai dari konten digital, beasiswa hingga roadshow kampus adalah bagian dari misi Malaka Project membentuk masyarakat dengan pola pikir logis,
Ferry Irwandi menggagas visi misi besar, mendirikan lembaga pendidikan alternatif bernama Institut Malaka. Gagasan jangka panjang ini bertujuan menghadirkan model pendidikan indisipliner yang menggabungkan teori kritis dengan praktis nyata di dunia lapangan. Institusi Malaka diharapkan menjadi ruang belajar di mana anak muda tak hanya memperoleh pengetahuan dari buku, tetapi juga realitas dari sosial sekitarnya. Sejalan dengan semangat Matilok yang menjadi fondasi gerakan ini, kurikulum kelaknya mengintegrasi berbagai sistem ilmu pendidikan. Harapannya lulusan Institut Malaka tidak hanya kritis secara intelektual, tetapi juga memiliki empati sosial yang tinggi. Langkah menuju pendirian institut tersebut sudah dimulai. Malaka Project bahkan membuka akun khusus di media sosial untuk mendokumentasikan prosesnya sekaligus menggalang dukungan publik. Bagi Ferry dan tim, institut ini adalah langkah strategis agar dampak Malaka Project bisa berkelanjutan dalam jangka panjang, mencetak generasi pemimpin masa depan yang kuat secara intelektual maupun moral. Akhirnya Malaka Project bukan hanya sekedar proyek di media sosial, melainkan telah berkembang menjadi sebuah gerakan sosial anak muda. Gerakan ini lahir dari keresahan intelektual Ferry Irwandi. Malaka Project telah membuktikan bahwa pendidikan digital mampu menjadi penggerak perubahan sosial yang nyata. Hal itu menunjukkan antusiasme terhadap konten edukatif di tengah derasnya arus informasi dangkal dan viral. Maka Project berhasil mengubah keresahan dan kerendahan nalar kritis masyarakat menjadi sebuah gerakan kolektif yang nyata dengan program-program yang jelas dan visi misi jangka panjang yang terarah. Dengan itu, Malaka Project berpotensi menjadi salah satu pilar penting pembaharuan sosial di Indonesia, melahirkan generasi penerus yang berpikir kritis dan bertindak nyata demi terwujudnya bangsa yang cerdas dan berkeadilan. Akan tetapi, nama Ferry Irwandi kembali dibicarakan pada akhir-akhir ini, bukan karena karya edukatifnya, melainkan tuduhan serius dari pihak militer. Markas Besar TNI melalui Satuan Cyber mengklaim bahwa adanya dugaan pelanggaran hukum dan aktivitas Ferry Irwandi di dunia maya. Brigjen Juwinta Omboh Sembiring bahkan sampai melaporkan hal itu ke Polda Metro Jaya pada 8 September 2025, berisi bukti tindak pidana terkait konten Ferry Irwandi. Meski begitu, pihak TNI tidak merinci pasal yang dilanggar ataupun perbuatan yang dituduhkan, melainkan menyerahkan kasus tersebut kepada kepolisian untuk ditelaah lebih lanjut. Bagi Ferry, tuduhan itu jelas bukan hal sepele. Namun ia memilih tidak bersembunyi. Lewat media sosialnya, ia menjadi berani menyatakan bahwa dirinya tetap berada di Jakarta, meski sempat menjadi sasaran doxing. Gaya komunikasi Ferry yang lugas dan belak-belakan sering menuai pro dan kontra. Sebagian menilai ucapannya adalah provokatif. Misalnya ketika ia menyinggung dugaan keterlibatan oknum TNI dan seorang mantan Menteri Pertahanan dalam skenario darurat militer setelah kerusuhan demonstrasi. Ucapan itu memicu kritik tajam. Ia sadar setiap pernyataan pasti ada konsekuensinya, namun ia berpegang pada keyakinan bahwa kebenaran dan ide tidak bisa dibungkam. Bagi para pendukungnya, sikap Ferry menjadi simbol perlawanan terhadap upaya membatasi kebebasan berpikir. Mereka melihat bukan sekedar konten kreator, melainkan suara keresahan masyarakat yang jarang mendapatkan ruang.